Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari catatan yang saya buat. Yang pertama yaitu judulnya jembatan-jembatan pembanding, jembatan high, dan jembatan scaring. Nah, di sini jembatan pembanding itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jembatan pembanding kapasitansi yang digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Yang kedua ada jembatan pembanding induktansi yang mana mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui. Yang selanjutnya ada jembatan high. Jembatan high ini digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Nah, yang selanjutnya terakhir yaitu ada jembatan scaring. Jembatan ini digunakan secara luas untuk pengukuran kapasitor dan mengukur sifat-sifat isolasi yaitu pada sudut-sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Jembatan ini memberikan beberapa keuntungan nyata dibandingkan dengan jembatan pembanding kapasitansi lainnya. Oke, kita masuk ke judul yang kedua yaitu jembatan Wien, alat pertahanan Wagner, dan jembatan impedansi universal. Yang pertama, jembatan Wien. Jembatan Wien ini memiliki komponen-komponen yang dipilih sedemikian sehingga R1 itu sama dengan R3 dan C1 sama dengan C3. Ini dapat menyederhanakan persamaan kesetimbangan R1 per R4 sama dengan 2 dan persamaan frekuensinya menjadi F sama dengan 1 per 2pi kali R kali C. Yang kedua yaitu ada pertahanan Wagner, rangkaian dari sebuah jembatan kapasitansi di mana C1 dan C2 menyatakan kapasitansi kebocoran. Osilator dipindahkan dari tahanan RW dan kapasitor CW. Titik pertemuan RW dan CW ditanahkan dan disebut sambungan Wagner. Yang selanjutnya ada jembatan impedansi universal yang mana terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai, detektor AC dan DC, dan generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi. Rangkaian jembatan Weston digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Oke, selanjutnya kita masuk ke judul yang ketiga yaitu osiloskop atau CRO. Osiloskop ini digunakan untuk menampilkan atau menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar untuk melihat beberapa bentuk sinyal yang sedang diamati. Kegunaannya lainnya yaitu mengukur besar tegangan dan hubungannya terhadap waktu. Yang kedua, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang ketiga, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang keempat, membedakan arus AC dengan arus DC, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan menghubungannya terhadap waktu. Oke, kita masuk ke judul yang selanjutnya yaitu Global Positioning System atau disebut juga GPS. Cara kerja GPS ini yaitu perangkat GPS menerima sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS. Dalam menentukan posisi, kita membutuhkan paling sedikit 3 satelit untuk penentuan posisi dimensi dan satelit untuk penentuan posisi 3 dimensi. Semakin banyak satelit yang diperoleh, maka akurasi posisi kita akan semakin tinggi. Oke, baiklah kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu sound level meter dan lux meter. Sound level meter ini adalah alat untuk mengukur tingkat kebisingan suara.
Nah, cara kerja dari sound level meter ini adalah melakukan kalibrasi untuk memastikan nilai akurasi pada saat melakukan pengukuran kebisingan suara. Yang kedua, memasang windscreen pada mikrofon agar suara angin tidak masuk ke dalam alat. Yang ketiga, mikrofon diarahkan ke sumber suara yang akan diukur. Dan yang terakhir, alat akan menunjukkan angka sebagai tingkat kebisingan suara. Nah, yang kedua ada luxmeter. Luxmeter ini digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Cara penggunaannya yaitu geser tombol off atau on ke arah on. Yang kedua, pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Yang terakhir, arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya. Dan lihat hasil pengukuran pada layar panel. Yang selanjutnya yaitu tentang anemometer dan barometer. Anemometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Nah, cara penggunaannya yaitu tekan tombol power, kemudian tembak tombol function hingga satuannya menunjukkan meter per sekon. Yang ketiga, arahkan alat pada arah angin yang berhembus. Yang terakhir, catat nilai yang muncul pada layar LCD. Yang kedua ada barometer. Barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara, yang mana cara kerjanya yaitu atur jarum manual ke pembacaan saat ini, kemudian koreksi ketinggian jika Anda menggunakan barometer batang. Yang ketiga, periksa barometer 1 jam kemudian, dan yang terakhir catatlah perubahan tekanan udaranya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang psikrometer standar dan termokrikograf. Psikrometer yang dapat digunakan untuk mengukur suhu udara aktual yang terjadi. Cara penggunaannya yaitu hygrometer dapat dua skala, yang satu menunjukkan temperatur. Yang kedua, cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Kemudian yang selanjutnya ada termograf, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara dalam satu waktu secara mekanis. Nah, prinsip kerja dari termohigraf ini yaitu menggunakan sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan mencatat secara otomatis. Jika sensor rambut naik, temperatur akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Pengukuran curah hujan ini adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run-off, atau evaporasi. Nah, cara proses kalibrasi alat ukur curah hujan ini gampang saja, yaitu penakar hujan tipe manual tidak perlu dikalibrasi, sedangkan penakar hujan tipe otomatis kalibrasi artinya penyetelan untuk menentukan posisi pena dipias pada posisi awal 0 mm dan posisi puncak angka 10 mm. Yang selanjutnya yaitu tentang evaporimeter. Evaporimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur penguapan air secara langsung. Cara penggunaannya gampang saja, yaitu putar hook gauge hingga ujung kaitannya bersinggungan dengan permukaan air dalam steel wheel. Yang kedua, baca skala yang bersinggungan dengan putaran hook gauge.
Yang ketiga, untuk memperoleh nilai penguapan selama 24 jam, digunakan rumus pembacaan 1 kurang pembacaan 2 ditambah jumlah curah hujan yang diukur dengan penakar hujan OBS. Yang terakhir yaitu tentang aktinograf dan Campbell stokes. Aktinograf ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi yang dipancarkan. Alat ini memiliki beberapa bagian, yang itu satu sensor terdiri dari masing-masing strip bimetal yang berat hitam putih. Yang kedua, bulatan bola gelas mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Yang ketiga, ada plat pengatur bimetal. Yang keempat, ada mekanik pembesar. Yang kelima, tangkai dan pena pencatat. Yang keenam, ada silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. Dan yang terakhir, pengatur atau perata-rata air. Yang selanjutnya ada Campbell stokes, yang mana Campbell stokes ini memiliki prinsip kerja, yaitu sinar matahari yang jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu.